Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah alamin kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu kembali dalam rangka ngaji rutin sebulan sekali di ruang kelas tematik di Lembaga LP Kinas. Saya baca kalimat doanya dan kita bersama-sama menirukannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rodina billahi robba Radina Radina Billahi billahi robba. rabba wabil islami dina wabil Bil Islam islami dina dina. wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Wabi Muhammadin nabiyya wa Rasula. rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana Rabbana zidna zidna Rabbana ilman 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 nafi'an warzuqna fahman wasi'an. warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'an. wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma Allahumma arzuqna Fahman nabiyyin nabiyyin wa hifdzal mursalin wa wa hifdzal hifdzal wa mursalin ilamal mursalin malaikatil muqarrabin wa wa ilahamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya birahmatika ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Nih, barusan ngasih kode kepada saya, Pak Douglas baru hadir. Ini kalau ketuanya terlambat, Pak perlu disetrap ini ya. Pak Waskito, udah siap ya Pak Waskito ya? Kalau siap, mikrofon diklik bersuara. Siap ya Pak Waskito ya? Siap mendampingi saya ya? Pak Waskito, saya tes suaranya dulu. Saya tes suaranya merdu apa tidak. Ya, Pak Waskito adalah anggota kelas paket apa Ustaz? Paket hemat. Kelas paket 9 ke atas beliau ya. Udah senior ya. Kelas paket 9 ke atas beliau. Kalau gitu sambil menunggu suara Pak Ketua muncul karena barangkali kendala sinyal atau bagaimana, kita mulai aja ya. Hari ini kita bersama-sama masuk ruang kelas, tepatnya bernama ruang kelas tematik LP Kinnas. Dalam kemasan kajiannya kuliah umum di ruang kelas tematik LP Kinnas, materinya Ulumul Quran. Dinamakan umum karena terbuka untuk umum. Yang masuk ke sini bercampur. Ada jamaah dari Pekinas, ada jamaah di luar. Tidak apa bercampur. Karena memang terbuka untuk umum. Materinya adalah kita bahas salah satu ayat di Al-Quran, tepatnya dari surat Toha 55 dengan judul Dari Tanah. Karena kalimatnya berbunyi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Ini cuplikan ayatnya. Dari rangkuman ini dirangkum dengan judul Dari Tanah. Ini ilustrasi dari gambarnya adalah manusia yang memang hakikatnya adalah berasal dari tanah, maka nanti tubuhnya, badannya menyatu lagi ke tanah ketika sudah dikubur. Dan kita pakai kesimpulan dari tampilan di layar ini. Kalimat atau kata yang artinya tanah di Al-Quran itu bermacam-macam penyebutannya. Yang pertama ada berbunyi ardun. Ini semua boleh artinya tanah ini, semua. Ardun, bumi atau tanah. Baladun, negeri atau tanah. Solon juga sama, boleh diartikan tanah. Hamaun juga sama, artinya tanah. Sijilun juga boleh diartikan tanah. Sulalatun juga boleh diartikan tanah. Tinun juga sama tanah. Soidun juga sama dengan tanah. Turobun juga sama dengan tanah. Maka total ada 9. Ada 9 kata di Al-Quran yang artinya tanah. Kalau ada bebas, diartikan tanah. Boleh. Sekarang kita buka dulu ya profil masing-masing kata dari eh, kata yang artinya tanah beserta apa contoh ayatnya. Kita dulu ya. Pertama adalah ardun. Ardun di Al-Quran sering diartikan bumi ya, kadang-kadang diartikan tanah. Misalnya, saya baca dulu ya.
Ardun artinya bumi, yakni tanah tempat berpijak. Bumi yakni tanah tempat berpijak. Misalnya saya ngutip dari Al-Baqarah 22. Alladzi ja'ala, saya baca perkata ya, agar kita kembali tarjim Quran perkata. Alladzi ja'ala, yang menjadikan lakum bagi kalian al-ardo firosan, bumi sebagai hamparan. Ini ilmu kelas paket 1 ini ya. Wasama binaan, dan langit sebagai bangunan. Wa anzala, dan menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Fa'akhroja, maka mengeluarkan bihi, dengannya, minas samaroti, dari buah-buahan. Rizkon lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, anda dan tandingan-tandingan. Wa antum, dan kalian boleh, sedangkan kalian juga boleh. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Di ayat ini ada kata al-ardo. Ya, sebetulnya banyak ayat ada kata ardun banyak. Ini sambil satu aja mewakili kelas paket 1. Ayo yang merasa masuk ruang kelas ini paket 1 yang ayatnya ayat 22 sudah ngalami 22, insya Allah sudah tahu arti perkata dari ayat ini. Al-ardo, bumi sebagai hamparan. Ardon, bumi pengertian tempat berpijak, tempat domisili manusia hidup. Ini contoh ardon diartikan bumi, yang artinya adalah tanah. Bermaksud tanah tempat berpijak dinamakan bumi. Yang kedua lafadznya baladun. Baladun biasa diartikan negeri, tapi di ayat ini diartikan tanah. Misalnya, wal baladu thayyibu, dan tanah yang baik. Yakhruju nabatuhu, tumbuhannya keluar. Biidni robbihi, dengan izin Tuhannya. Walladhi khobutha, dan yang khobutha di sini, dan yang dalam kurung tanah yang buruk, layak rujuk, tidaklah keluar, illa, kecuali atau melainkan nakidan, yakni merana, maksudnya tumbuhan yang merana. Kalau tanahnya buruk, tentu tumbuhannya tidak baik atau merana. Lanjutannya, kadzalika, seperti itulah, nusorrifu, arti aslinya kami merincikan, arti bahasanya kami menerangkan atau menjelaskan al ayati, ayat-ayat, liqaumin, bagi kaum, yaskuruna, dalam kurung perkata mereka bersyukur, bagi kaum yang bersyukur. Di sini al baladu, yang biasa diartikan negeri, tapi di ini boleh dirubah artinya tanah karena menggambarkan tentang sesuatu keluar yang tumbuh, tumbuh bicara tanah, tumbuh bicara tanah. Ya, wal bal thayyibu, dan tanah yang baik. Jadi bukan negeri yang baik, tapi tanah yang baik. Karena bicara mengenai sesuatu keluar dari tanah. Yang tumbuh keluar dari tanah, maka baladu diartikan tanah. Ini contoh ya. Baladun artinya negeri, bisa berubah diartikan tanah. Contoh yang lain, yang tadi 9 kata ya. Sol solun. Sol solun artinya adalah tanah liat. Ya ini tanya nih yang bisa dibentuk, definisinya bisa dibentuk. Contoh misalnya ayatnya, Wa'id qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, lil malaikati, kalau berkata bagi para malaikat, arti bahasnya kepada para malaikat. Ini sesungguhnya aku kholikun, kalau berkata yang menciptakan, yang menciptakan. Nah, arti bahasnya akan menciptakan basyarun, seorang manusia, min solin, dari tanah, dalam kurung tanah liat. Tanah liat, min hamain, dari lumpur hitam. Berikutnya ada kata masnunin, kalau berkata yang dibentuk. Saya baca berkata ini ya. Solin min hamain masnunin. Dari tanah liat, dari lumpur hitam yang dibentuk. Jadi solin adalah tanah liat, tanah yang bisa dibentuk. Entah dibentuk jadi apa misalnya. Bentuk apa misalnya. Ini ya, solin. Berikutnya, hamaun. Ini dalam satu ayat ini kan dua kata sekaligus muncul ya, sekaligus dua kata. Solin, tanah dalam kurung liat, tanah liat. Kalau hamain, tanah lumpur, yakni tanah yang bercampur air. Ada unsur airnya, basahnya maksudnya. Tanah berlumpur, tak salah. Lumpur. Lumpur apa? Spesifik ini, lumpur hitam. Hamaun, lumpur yang hitam. Kalau lumpur macam-macam bentuknya, macam-macam jenisnya. Ini lumpur yang hitam. Lumpur hitam, hamaun.
Gara-gara ada min jadi hamain. Kalau berkata semuanya domaten. Hamaun. Sol-solun tanah liat mudah dibentuk. Kalau hamaun tanah pengertian lumpur hitam. Tanah yang berair. Berikutnya contoh lagi ya. Katarnya tanah. Sijilun. Ya. Sijilun di Quran juga sama dengan tanah liat. Tapi ada unsur panasnya. Tanah liat yang panas. Kalau tadi sol-solun tanah liat gitu aja. Nggak bicara panas apa dingin. Nah, di sini bicara mengenai unsur panasnya. Apa? Sijil tanah liat yang panas. Ini tanah liat yang terbakar, sijil. Contohnya apa? Ini saya ngutip dari adegan peristiwa tentara bergajah ya. Yang kita hafal suratnya Al-Fil ya. Warsala alaihim warsala dan dia mengirimkan kalau berkata alaihim atas mereka. Mereka siapa? Tentara bergajah itu. Tairon ababila, burung yang berbondong-bondong. Toiron burung ababil ini bukan nama burung tapi keadaan berbondong-bondong. Lafadznya ababil. Burung ababil artinya burung yang berbondong-bondong. Ngapain bondong-bondong tarmihim? Jadi burung karena di Al-Quran kategori mu'annas, makanya pakai tar, pakai tak, bukan pakai ya, bukan yarmihim tapi tarmihim. Nah, yang merasa KPK 1 tepatnya kelas 1A, ya. Kelas 1A sudah kenal istilah mudzakkar mu'annas, sudah kenal. Dari kenapa tarmihim kok tidak yarmihim? Karena pelakunya burung. Burung kan hewan, semua hewan pasti mu'annas. Tarmihim melempari mereka. Pakai apa ngelempari? Bihijarotin dengan batu. Batu dari mana? Min sijil dari tanah liat yang dalam kurung yang dibakar. Jadi dari tanah neraka ya. Atau kuasa Allah burung ababil bawa tanah liat ya seperti kerikil kecil itu ya. Tapi apa panas. Faja'alahu maka dia yang Allah menjadikan mereka Ka'asfim, kayak itu seperti asfim, daun-daunan makulin yang dimakan. Dimakan apa? Dalam kurung dimakan ulat. Nah, jadi sijilin tanah liat yang panas. Kalau sol-solin tanah liat gitu aja yang bisa dibentuk. Kalau sijilin tanah liat yang panas. Dalam kurung dalam keterangannya ini yang dari neraka ini. Dari alam gaib neraka ibaratnya masuk ke alam fisikal nyata dunia untuk dilemparkan ke tentara bergajah. Ini sijil ya, tanah liat yang panas. Ini spesifiknya. Berikutnya contoh lagi katarnya tanah. Sulalatun. Sulalatun artinya saripati sebetulnya. Saripati apa? Saripati tanah. Contohnya apa ayatnya misalnya ya. Contohnya walakot dan sungguh benar-benar. Kholakna kami telah menciptakan. Al insana manusia. Min sulalatin dari saripati tanah. Dari saripati ya dalam kurung saripati mintinin yang berasal dari tanah. Saripatinya tanah. Sulalatin. Sulalatin saripati. Nah, ini juga arti singkatnya tanah boleh, tapi bermaksud saripatinya tanah. Jadi banyak ya tanah spesifiknya beda-beda istilahnya ya. Berikutnya karena ada kata tin di sini ya saya urut juga, saya urutkan setelah sulatin tinin sekarang. Tinun. Apa tinun? Tanah liat. Ya, ini lumpur yang berair. Tanah berair, lumpur. Nah, tanah liat dalam kurung lumpur, tanah yang berair. Saya baca contohnya ya, misalnya warosulan. Ini adalah apa ayatnya cuplikan ya. Sebenarnya panjang ayatnya, panjang. Cuplikan aja. Cuplikan dari tentang profilnya Nabi Isa alaihissalam. Wa rasulan dan sebagai rasul. Yang dikirim kemana Nabi Isa itu? Dikirim ke ila Bani Israel kepada Bani Israel. Terus Nabi Isa berkata apa kepada mereka? Ini, oh, ani sesungguhnya aku. Ini dengan ani beda ya. Kalau ini di awal kalimat, ani tengah kalimat. Ani sesungguhnya aku. Qad ji'tukum sungguh aku telah datang pada kalian, wahai Bani Israel. Dengan bawa apa? Biayatin. Dengan bawa suatu ayat atau tanda. Tanda pengertian tanda kuasa Allah maksudnya. Min robikum dari Tuhan kalian. Ani sesungguhnya aku. Tidak ini loh ya. Ini ani bukan ini. Ani sesungguhnya aku. Akhlukulakum, aku dalam kurung bisa. Aku bisa menciptakan lakum bagi kalian atau untuk kalian minat ini dari tanah. Untuk suatu dari bahan baku tanah maksudnya. Kahayati toiri seperti bentuk
burung atau bentuk seekor burung. Fa'anfuhu maka aku bisa meniupkan dalam kurung roh fihi ke dalamnya fayakunu maka dia menjadi toiron seekor burung binilai dengan izin Allah. Ada minti ini ya, minati ini dari tanah. Ya. Tanah apa tinun? Tanah liat dalam kurung lumpur. Jadi tanah lumpur berair. Ini nggak bicara warna hitam enggak ya. Pokoknya lumpur itu aja. Nggak bicara lumpur hitam ya. Lumpur itu aja. Nggak bicara warna ini. Tin ya. Tanah lumpur. Berikutnya contoh lagi katarnya tanah. Soiden. Tema tentang masalah tayamum ini. Panjang ayatnya ya, panjang tentang wudhu, satu paket dengan tayamum satu wudhu ya. Apa? Satu ayat bermuatan wudhu dan tayamum satu paket. Panjang ayatnya, sama itu dari tengah-tengah tuh the poinnya. Wa in kuntum dan jika kalian adalah marda, orang yang sakit. Sakit pengertian kulit ini. Kalau bicara air berarti masalah kulit. Au ala safarin atau atas perjalanan. Al itu pengertian nempel atau terikat dengan perjalanan. Au jaa atau telah datang. Siapa yang datang? Ahadun minkum. Kalau berkata ahadun kan satu. Arti bahasanya salah satu. Arti bahasa lagi salah seorang. Ya, jadi boleh perkata boleh bebas. Ahadun minkum salah satu dari kalian. Datang dari mana? Minal goiti. Kalau berkata dari tempat yang rendah. Rendah apanya? Bukan rendah secara apa ya letaknya, tapi rendah pengertian tingkat kesuciannya. Jadi tempat yang najis seperti toilet misalnya itu namanya goiti, tempat yang goiti dan tempat yang rendah. Aulamas tumunisa atau aulamas tumunisa atau kalian menyentuh wanita, berarti kan wudhunya batal. Habis dari tempat goiti wudhunya batal. Habis nyentuh wanita batal. Terus gimana solusinya? Berwudu kan nyari air, ternyata nggak ada falam tajidu ma'an. Kalau berkata lalu boleh maka boleh, maka belum kalian mendapati air, fatayamamu maka bertayamumlah kalian. Lafaz tayamamu ini dalam istilah fikih tayamum juga ya sama ya. Karena bahasa Indonesia banyak juga ngadusi bahasa asing termasuk bahasa Arab dan belum diartikan. Apa sih tayamum secara bahasa? Ya ini alternatif. Ya. Kalau berkata, maka beralternatiflah kalian gitu artinya ribet ya. Beralternatif kalian ribet. Nah supaya nggak ribet, nggak diartikan Indonesia. Bagi istilah Arab aja, maka bertayamumlah kalian. Apa tayamum? Alternatif bersuci selain air gitu maksudnya. Fatayamamu maka bertayamumlah kalian dengan apa? Soidan dengan tanah atau debu, toyiban dengan debu yang baik atau tanah yang baik. Famsaku kalau berkata faimsaku. Famsaku maka usaplah biwujuhikum wajah-wajah kalian waidikum dan tangan kalian minu darinya. Titik. Apa sih soidun definisinya? Debu atau tanah. Kalau debu bermaksud butiran terkecil dari tanah yang berada di permukaan tanah. Maka dalam bahasa Arab dari kata soid ada soada apa soada mendaki naik ke langit mendaki soada. Nah, dari kata soada lah soidan apa soidan. Tanah yang paling atas karena mendaki kan ke atas yang paling atas ya. Berarti maka dalam pemahaman bahasanya soida adalah debu yang nempel di permukaan tanah langsung karena yang paling atas. Ini makanya dari beberapa praktek amal tayammum adalah kalau pertanyaan mau nyari tanah, nyari debu di atas tanah langsung. Bukan debu yang nempel di tembok, debu nempel di lantai, di meja, bukan itu. Debu yang nempel di tanah langsung. Karena di permukaan tanah langsung. Soidan, apa soidan? Debu atau tanah. Kalau debu bermaksud butiran terkecil dari tanah yang berada di atas di permukaan tanah yang paling atas. Karena soal adalah apa soal ada mendaki ke atas. Yang paling atas posisi letaknya debu itu. Nah, atau dengan tanah boleh. Ini contoh ya, soidun juga boleh dijadikan tanah atau debu. Berikutnya contoh lagi katanya tanah ada 9 kata tadi ya. Sekarang turobun. Definisi dulu ya turobun. Apa turobun? Boleh artinya debu, boleh artinya tanah. Apa definisinya kalau debu? Butiran terkecil dari tanah. Kalau tanah, ini tanah yang mengandung saripati tanah. Nah, jadi turobun itu kalau dengan tanah atau debu mengandung saripati tanah. Jadi ada unsur sulalatunya maksudnya. Ada saripatinya turobun. Contoh misalnya, inna sesungguhnya, masal
Isa, perumpamaan Isa, indallahi di sisi Allah, kamathali Adama, seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turabin, dia menciptakannya dari tanah atau dari debu. Kalau perkata kan debu, di sini kan tanah di sini, dari tanah. Tsumma kemudian, qala lahu dia berkata baginya atau padanya, kun jadilah, fayakunu kalau berkata maka dia menjadi. Kun jadilah fayakunu maka dia menjadi titik. Ini contoh kata-kata turobun yang bisa diartikan tanah. Yang contoh ayatnya adalah tentang Nabi Isa dan Nabi Adam. Ini sengaja saya lingkari karena contoh ini juga kita bahas dari hikmah penyebutan lafadz dua nama Nabi ini. Isa dan Adam itu sama menurut Allah. Sama. Sama. Sama-sama tercipta dari turobin. Kata Allah gitu ya. Wahai manusia, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa dengan Adam itu sama kok. Sama-sama dari apa bahan bakunya? Min turobin. Sama-sama dari tanah. Jadi nggak usah heran. Nggak usah heran Isa kok bisa hidup ya. Padahal nggak ada bapaknya ya. Nggak usah heran. Karena sama-sama min turobin kok. Sama-sama apa turobin? Sama-sama dari tanah yang ada saripatinya. Jadi Adam sama dengan Isa. Isa sama dengan Adam. Sama-sama min turobin. Kita buka dulu isyarat kata-kata bahwa Isa seperti perumpamaan Adam dalam hal unsur penciptaan. Penyebutan Isa di Al-Quran banyak, berbagai ayat. Yang pertama, Isa disebut dengan istilah Al-Masih. Itu 3 kali di Al-Quran. Hanya Al-Masih itu aja. Tanpa nyebut nama. Al-Masih artinya yang diusapi. Yang diusapi. Yang kedua, ada kalanya Isa disebut pakai istilah Al-Masih Ibnu Maryam. Tanpa nyebut nama Isa. Al-Masih Putra Maryam gitu. Nah, di Al-Quran munculnya 5 kali. Penyebutan Al-Masih Putra Maryam. Yang ketiga, Isa juga disebut lengkap. Lengkap juga ada Al-Masih Isa bin Maryam. Lengkap ini ya 4 kata. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam. 4 ini. Disebut 4 itu atau 4 kata lengkap. Itu 3 kali di Al-Quran. Berikutnya Isa disebut dengan 1 kata Isa saja. Tanpa ada kata-kata Ibnu Maryam. Tanpa ada kata-kata Al-Masih. Cuma sendirian Isa itu lebih banyak. 25 kali di Al-Quran. Banyak ini ya. Dan satu lagi, Isa disebut sebagai sebutan Ibnu Maryama hanya 2 kali di Al-Quran. Apa saja ayatnya Ustadz? Kita udah jelas ya. Al-Masih, Isa disebut Al-Masih hanya 3 kali di Al-Quran. Di surat mana? Saya buka daftar nama suratnya. Tepatnya tercantum di An-Nisa 1, bentar ya, 172. Lan, saya baca kata ya. Lan yastan kifal masih. Dari al-masih tidak akan enggan. Ya, dia enggan. Al-masih nggak ada Isa kan ya. Satu. Yang kedua, Al-Maidah 72. Wa qolal masihu ya Bani Israel. Dan al-masih berkata, wahai Bani Israel. Nah, ini asal masih ya. Yang ketiga, contoh At-Taubah 30. Misalnya berkata, maaf ya ini nyindir orang lain. Wa qalatil Yahudu, nah, orang Yahudi berkata, Uzairun berkata, Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin Nasara, orang Nasrani berkata juga, merasa tersaing orang Yahudi ya, berkata, Al-Masih ibnullah. Al-Masih anak Allah, bukan Uzair. Isa yang benar, Al-Masih bukan Uzair. Ini dua pihak ini saling bertentangan dalam hal pemahaman tentang anak Tuhan. Jadi Al-Masih nggak penyebutan Isa atau Maryam nggak ada. Jadi 3 kali lafaz Al-Masih Al-Quran, An-Nisa 72, Al-Maidah 72, atau 30. Al-Masih 3 kali. Contoh kedua, Al-Masih Ibnu Maryam 5 kali di Al-Quran. Misalnya di Al-Maidah 17, Laqad kafaro, sungguh benar-benar telah ingkar atau kafir siapa ladina orang yang mana kalau mereka berkata, berkata apa? Inna Allah sungguhnya Allah huwal masihu ibnu Maryam. Dialah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi dianggap Allah sama dengan Isa. Isa sama dengan Allah itu langsung dikategori kafaro sudah. Kafaro sudah. Nah, di ayat ini penyebutan 2 kali kembar. Al-Masih ibnu Maryam kembar ya. Kembar. Jadi terung 2 ya. 1, 2. Al-Maidah 72 ada juga berbunyi Inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Ini juga Al-Masih ibnu Maryam. Tadi ada 3 ya. Berikutnya Al-Maidah 75. Ma tidaklah. Kenapa ma tidaklah? Karena ada ilah.
Ma al-Masih ibnu Maryam. Tidaklah al-Masih ibnu Maryam illa melainkan Rasul seorang Rasul biasa. Jadi bukan titisan anak Tuhan dan sebagainya. Rasul biasa. Nah, penyebutan al-Masih ibnu Maryam. Dan satu lagi supaya genap 5 ya. Atau bah 31 ada keterangan di sini. Wal masika benar Maryama. Ini ya contoh ya. Ada 5. 5 kali meskipun cuma ada 4 ayat. 5 kali dalam 4 ayat maksudnya. Penyebutan Al-Masih ibnu Maryam. 5 kali. Berikutnya disebut lengkap ini Al-Masih Isa ibnu Maryam hanya 3 kali di Al-Quran. Misalnya apa ayatnya? Al-Imran 45 ya. Ada kata berbunyi. Ini apa ya? Apa menginfokan. Jadi Jibril ngasih itu kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah itu ngasih kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Lengkap ini ya. Al-Masih Isa putra Maryam. Yang kedua contohnya An-Nisa 97 ya. Wa qaulihim dan ucapan mereka, inna sungguhnya kami, kotalna, kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Coba ini surah ini ya. Lengkap penyebutannya Al-Masih Isa bin Maryam. Dan satu lagi di An-Nisa 21, innama sesungguhnya lah atau sesungguhnya hanyalah Al-Masih bin Maryam Rasulullah, dialah Rasul Allah. Al-Masih itu Rasul Allah. Ada 3 ya. 3 kali penyebutan lengkap Al-Masih Isa ibnu Maryam. Sekarang penyebutan Ibnu Maryam cuma 2 kali. Misalnya waja'alna dan kami jadikan Ibna Maryam putra Maryam wa ummahu dan ibunya ayatan sebagai tanda. Ada ya Ibna Maryam. Contoh lagi walamma dan ketika Duriba Ibnu Maryam masalan Ibnu Maryam dijadikan sebagai perumpamaan. Duriba ini dijadikan. Jadi doroba ya dribu punya banyak arti dalam Quran tergantung ayatnya bahas apa. Kalau perumpamaan maka doroba itu membuat atau dibuat. Kalau duriba dibuat, doroba membuat. Kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, doroba bisa dengan memukul atau menimpakan. Ya ini penyebutan Ibnu Maryam nggak ada kata-kata Isa, nggak ada kata-kata Al-Masih. Hanya 2 kali penyebutan Ibnu Maryam. Sedangkan nyebut Isa sendirian lebih banyak jumlahnya 25 kali. Penyebutan Isa sendirian dalam ayat tadi ya, Isa kamathali Adam. Penciptaan Isa itu seperti perumpamaan menciptakan Adam. Nah, ketika Allah itu mempersamakan Isa dengan Adam tanpa nyebut kata-kata Al-Masih. Tanpa nyebut kata-kata Ibnu Maryam hanya sendirian. Nah, satu kata sendiri maksudnya nggak ada kata Al-Masih, nggak ada kata Ibnu Maryam, nggak ada, hanya sendirian satu kata. Jadi ketika Allah itu mempersamakan antara Isa dengan Adam dalam penciptaan, itu nyebut Isa sendirian, Isa seperti perumpamaan Adam, nggak berbunyi Isa bin Maryam, kama sali Adam nggak gitu. Nah, jadi Isa atas nama sendirian, lepas dari punya ibu apa tidak, lepas dari punya bapak apa tidak, lepas dari itu sendirian. Nah, jadi tanpa bicara orang tua ini, bicara sendirian, Isa sendirian sedangkan Adam sendirian gitu maksudnya. Isa sendirian seperti perumpamaan Adam sendirian. Tanpa Adam, Maryam pun Isa juga bisa sendirian kayak Adam. Ke sana intinya. Jadi persamaan Isa dengan Adam penyebutannya tanpa lafadz Al-Masih, karena nggak ada depannya Al-Masih, dan juga tanpa lafadz Ibnu Maryam. Isa seperti Adam ketika sendirian tanpa ibunya. Sama-sama apanya? Saya buka tampilan berikutnya. Sama apanya? Misalnya, sama jumlahnya. Di Al-Quran, Isa sama dengan Adam. Sama apanya? Macam-macam. Yang pertama, dari segi angka-angka. Penyebutannya berjumlah sama, yakni 25 kali. Lafadz Adam di Al-Quran 25 kali. Lafadz Isa Al-Quran 25 kali. Sama penyebutannya. Ini maaf ya, saya tulis nomor A saja ya, nggak punya ayatnya karena supaya tampil satu layar ini ya. Maaf ya. Hanya alamat surat dan ayat silakan buka sendiri di Al-Quran. Jadi Isa sama dengan Adam. Sama apanya? Contoh misalnya. Sama penyebutan jumlahnya. Di Al-Quran sama-sama
25 kali. Yang kedua sama apanya? Misalnya di urutan ketujuh. Ayatnya sama-sama Ali Imran 59, warna merah ya kodenya ini. Sama. Urutan ketujuh, ayatnya sama. Yang kedua sama apanya? Urutan ke-19, suratnya sama. Sama-sama di surat Maryam. Hanya beda nomor ayat ya. Lafat Adam, Maryam 58. Lafat Isa, Maryam 34. Sama-sama satu surat ketemu maksudnya. Isa Adam ketemu dalam satu surat, Maryam. Isa Adam ketemu satu ayat, Ali Imran 59. Sama-sama pernah ketemu maksudnya dalam penyebutannya ya. Ini ya ternyata Allah buat kalkulan seperti itu supaya mengandung isyarat mujizat. Bahwa ini bukan rekayasa, ini ada murni Allah yang seperti ini. Bahwa Allah mempersatukan ketemunya Isa Adam di ayat yang sama dan surat yang sama. Ayat yang sama mana? Ali Imran 59. Surat yang sama? Surat Maryam. Nah, Maryam ini ya. Ini hikmah dari syarat Isa sama dengan Adam. Lanjutannya. Berbunyi inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Inna sesungguhnya. Angka 7 menguatkan pernyataan inna sesungguhnya. Ayo. Yang merasa anggota kelas paket 4 insya Allah kenal kata-kata taukid, huruf taukid. Istilah huruf taukid pelajaran kelas paket 4. Apa taukid? Menguatkan pernyataan. Inna sesungguhnya. Sungguhnya apa? Sungguhnya 77 ini. Ini syarat ya. Masalah Isa 7 huruf. Indallahi 7 huruf. Kamatsali Adam 7 huruf. Ini syarat ya. Berarti Quran itu sistematis ya. Sesungguhnya apa? 7 ini syaratnya. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Ini hikmah dari penggalan-penggalan. Ternyata ada 7 huruf dalam penggalan masing-masingnya ini. Kalau bisa secara apa spesifik subtemanya ini ya. Inna sesungguhnya. Masalah Isa, perempuan Isa. Indallahi di sisi Allah. Kamatsali Adam seperti perumpamaan Adam. Ini ya. Diawali inna menguatkan berarti sesungguhnya 7 huruf ini identitas Isa. 7 huruf ini Allah ini menurut Allah. Itu berikutnya tentang Adam. Ini ya, ini ya. Jadi Isa menurut Allah sama dengan Adam ini maksudnya. Isa menurut Allah sama dengan Adam. Nanti ya, masing-masing 7 identitas. 7 identik Isa, 7 identik Indallahi, 7 identik Adam. Nah, ya. Ini hikmah isyarat dari segi angka-angka. Serba 7. Urutan ke-7 ketemu satu ayat Isa sama Adam. Ketemunya itu dengan ayat berbunyi seperti ini. Urutan ke-7 bermuatan 7 huruf masing-masing lafadznya di awal ayat tersebut. Dikuatkan dengan inna sesungguhnya. Nah, ya, ini syarat aja angka-angka. Agar kita bangga punya Quran. Ya ini apa? Diteliti kelemahannya di segi angka-angka pun nggak akan ketemu. Sistematis Quran, tersistem. Lanjutannya, Isa sama dengan Adam. Khalaqahu min turabin. Dia nyiptakannya dari tanah. Turabin, dalam turabin ada 2 unsur. Dalam turabin itu. Apa dari turabin? Tanah yang mengandung saripatinya. Atau 2 unsurnya. Ya ini apa? 2 unsur nutfatun dan buwaidotun. Jadi ibarat satu satu apa turabun itu ya. Satu tanah apa lumpur itu, satu tanah lumpur itu itu mengandung 2 unsur dalamnya itu. Yakni nutfatun dan buwaidotun. Isa warna biru, Adam warna biru. Dua-duanya sama-sama dari turabin yang warna biru ini. Dan menciptakan Isa, bahan bakunya 2 ini. Menciptakan Adam, bahan bakunya 2 ini sama. Sama bahan bakunya. Dari satu bahan turabin, di dalamnya ada 2 ini maksudnya. Ya, tanpa kata-kata Maryam. Ya, gitu ya, nggak ada kata Maryam ini. Jadi nggak ada Maryam pun nggak masalah. Allah mau menciptakan Isa kayak Adam mampu kok. Ya. Turabun. Isa dari turabun, Adam juga dari turabun. Karena dalam satu turabun, dalam turabin, ini bin ya, dalam turabin atau tanah mengandung 2 unsur, yakni nutfatun dan buwaidotun. Berikutnya, min turabin dari tanahlah Allah menciptakan nutfatun. Min turabin dari tanahlah menciptakan buwaidotun. Maka Allah satukan dua-duanya menjadi wujud Adam. Berikutnya, min turabin dari tanahlah Allah ciptakan nutfatun. Nah, untuk menciptakan Isa, buat Isa, Allah butuh buwaidotun dari pihak Maryam. Nggak butuh min turabin.
Karena Maryam sudah bentuk jadi manusia, ya. Bukan bukan Maryam kan bukan lumpur ya, bukan tanah lumpur ya. Ya, jadi dari Maryam, Maryam perempuan punya buwaidotun di dalamnya Maryam. Maka jadi Allah satukan dengan Maryam, maka eh, nutfatin dengan Maryam, maka jadilah Isa. Nah, ini ya. Jadi min turabin jadilah Adam, sama Isa. Min turabin jadilah Isa, sama. Sama. Hanya bedanya buwaidotunnya Isa lewat diri Maryam. Kalau buwaidotunnya Adam langsung dari tanah langsung. Bedanya itu aja. Hakikatnya sama min turabin kok. Jadi tanpa Maryam jalurnya kan kiri saja. Kiri saja. Jadi Isa sama dengan Adam ketika sendirian. Berarti apa? Hanya satu jalur. Mintu Robin juga kok Isa itu. Nah, Isa Mintu Robin. Terserah siapapun wanitanya nggak harus Maryam loh ya. Tetap nanti jadi Isa juga. Bener ya? Nih. Jadi nggak harus Maryam. Siapapun misalnya Allah pilih ya. Siapapun orangnya. Yang punya buwaidotun tentu akan muncul Isa. Ya. Jadi tanpa Maryam pun jalurnya adalah sama dengan Adam. Mintu Robin nutfatun Isa. Mintu Robin nutfatun Adam. Ya kan ya? Sama ya. Jadi nggak usah heran. Nggak usah heran. Jadi Isa seperti Adam. Ini yang Allah bilang ya. Tanpa Maryam. Tanpa Maryam. Inna sungguhnya masalah Isa, perumpamaan Isa indallah di sisi Allah kama Adam seperti perumpamaan Adam. Kholaqo min turabin. Ditentukannya dari turabin, dari tanah. Sama-sama turabin. Sama-sama turabin. Isa sebenarnya Adam. Berikutnya ya. Dalam satu rakaat sholat kita selama ini sholat ada 7 gerakan. Ya ini apa? Berdiri, terus ruko, terus berdiri lagi, tidak, terus sujud, terus duduk, terus sujud lagi, terus duduk kan. Selesai satu rakaat, selesai. Entah duduk diakhiri salam, ya tetap duduk akhirannya satu rakaat. Berakhir duduk. Ada 7 gerakan sholat. Berdiri, ruko, berdiri lagi, sujud, duduk lah, duduk, sujud lagi, duduk. Ternyata sujudnya 2 kali ini. Apa hikmahnya ya? Sujud 2 kali menundukkan kepala ke tanah ini ya. Ini kita ungkap dengan dengan kata-kata tanah masalahnya. Kita ungkap jawab berikutnya tentang hikmahnya sholat kok sujudnya 2 kali. Rukunya 1 kali, sujudnya 2 kali nih ya. 2 kali sujud ya. Dalam satu rakaat. Jawabannya adalah gerakan dari sujud menuju duduk, di gerakan dari sujud menuju bangun, bangun duduk, itu isyarat dari kalimat hikmahnya berbunyi minha kholaknakum. Wahai manusia, minha darinya, dari tanah lah kami ciptakan kalian. Nah, duduk ya. Jadi agar kita ketika ketika sujud pertama terus bangun supaya duduk-duduk itu ada penghayatan ini bahwa kita duduk dari tanah. Sekarang bisa hidup. Nah, ke sana penghayatan menghayati ucapan lagi ini minha kholaknakum. Darinya kami ini Allah ini kami ciptakan kalian manusia. Darinya dari tanah yang kau tadi tunduk itulah kami ciptakan kalian. Jadi apa dari itu? Gerakan dari sujud menuju duduk kan bergerak darinya, nah, dari tanah itu. Sekarang duduk. Nah, darinya kami ciptakan kalian. Kemudian dari duduk sujud lagi. Nah, gerakan dari duduk menuju sujud penghayatan ini wa fiha nu'idukum. Fi kan biasa artinya di dalam ya, di sini pakai ke dalam. Dan ke dalam tanah lah. Nu'idukum kami kembalikan kalian. Jadi balik lagi ke tanah, balik lagi kepala nyentuh tanah maksudnya gitu ya ibarat sana. Jadi gerak dari duduk menuju sujud itu penghayatan menghati lafaz Allah ini dan ke dalam tanah lah nanti saya juga dikubur dan ke dalam tanah lah juga saya nanti dimatikan dipendam. Ke sana penghayatannya. Wa nu'idukum dan ke dalamnya, ke dalam tanah maksudnya kami kembalikan kalian. Nah, kemudian dari gerak sujud yang terakhir menuju duduk, geraknya itu, gerak bangunnya itu, penghayatan ucapan Allah berbunyi, wa minha, wahai manusia, dan darinya, nukhrijukum, kami keluarkan kalian tarotan ukhra, pada waktu yang lain atau di kesempatan yang lain. Nah, ini. Jadi isyarat kalimat ini atau 55 dari isyarat sujudnya 2 kali itu. Dari berdiri menuju sujud, menuju tanah.
Dari tanah Allah bilang minha khalaqnakum. Pas kita gerak duduk, bangun dari sujud menuju duduk, penghayatan darinya lah kami ciptakan kalian wahai manusia. Kemudian kepala gerak menuju sujud, geraknya itu penghayatannya ini. Dan ke dalam tanah lah kami juga kembalikan kalian wahai manusia. Dan pas kepala kita gerak dari sujud menuju bangun, penghayatan lafadz ini. Dan darinya lah manusia. Dari tanah lah wahai manusia, kami keluarkan kalian pada waktu yang lain. Gitu. Ini syarat hikmah dari Soto 55, isyarat dari sujud 2 kali. Karena gerak menuju dan bangunnya penghayatan 3 penggalan kalimat ini. Lanjutannya, alam taro, apakah, kalau berkata ya, apakah belum kamu melihat? Arti bahasnya, tidakkah kamu ketahui dengan cara melihat maksudnya? Alam taro, apakah belum kamu melihat? Anallah sungguhnya Allah. Yusabbihu lahu bertasbih padanya. Siapa? Berkata ya, man fis samawati wal ardi. Siapa yang di langit dan bumi. Watoiru dan burung sofatin yang bersaf-saf. Yang jadi terbang bersaf-saf ya. Migrasi antar negara misalnya. Kulun tiap-tiap boleh masing-masing boleh. Masing-masing man ini ya. Atau contohnya burung. Qad alima tahu sungguh telah mengetahui gerak sholatnya bagaimana. Wa tasbihau dan ucapan tasbihnya bagaimana. Jadi masing-masing hewan sudah tahu bagaimana gerak sholatnya, bagaimana bacaan tasbihnya, sudah tahu masing-masing makhluk makhluk hidup karena man adalah makhluk benda hidup. Wallahu alimun dan Allah Maha mengetahui bima yaf'alun dengan apa yang kalian mereka kerjakan. Itu kalau man ya. Sekarang pakai ma ini. Huwallahu, dialah Allah. Al-Khaliqu, yang menciptakan. Al-Bari'u, sama artinya yang menciptakan. Sama sebetulnya. Cuma bedanya adalah kalau Al-Bari'u bermaksud menciptakan sesuatu yang tidak sama, yang pasti beda. Kalau Khaliqu menciptakan bermaksud mengadakan dari yang nggak ada menjadi ada. Kalau Bari'u, menciptakan yang berbeda-beda. Al-Musawiru, yang membentuk. Lau baginya atau baginya alasmaul husna, nama-nama yang baik. Yusabihu lau, bertasbih kepadanya. Siapa? Ma, pakai ma ya, berarti benda mati. Apa yang? Bisa mati dalam arti, bisa mati walati di langit dan bumi. Wawa dan dia ala itu ma mengalahkan, arti bahasanya ma perkasa ya. Al-Hakim bijaksana. Titik. Ada kalimat mirip ini. Yang pertama, man fir samawati wal ardi. Yang kedua, ma fis samawati wal ardi. Isyaratnya beda kalau man bermaksud sosok makhluk hidup. Ya, benda hidup maksudnya. Misalnya manusia, hewan. Nah, yang gerak-gerak itu. Yang kedua adalah pakai ma apa yang sesuatu yang sifatnya contohnya yang tidak bergerak misalnya benda mati. Pokoknya selain manusia hewan misalnya ya. Ini pakai ma istilahnya. Oh, berarti semua makhluk di bumi di langit bertasbih, para malaikat bertasbih, jin-jin yang beriman bertasbih, manusia bertasbih, hewan bertasbih, benda-benda mati juga bertasbih. Ya, ini yang kita pegang ini handphone ini bertasbih nih. Cuma kita nggak paham, kita nggak paham bagaimana gerak sholatnya benda mati, kita nggak paham bagaimana bunyi bacaan tasbih, nggak paham. Itu bahasa mereka masing-masing dengan bertasbih. Ini isyarat man dengan ma. Berarti semua makhluk bertasbih memuji Allah. Misalnya, contohnya api bertasbih, angin juga bertasbih, air juga bertasbih memuji Allah, tanah juga bertasbih memujinya. Ini contoh aja 4 unsur ini juga termasuk benda-benda yang juga bertasbih. Kalau pakai ma ya, ma itu benda mati ini. Ma apa saja yang di langit dan bumi yang benda-benda mati bertasbih kepadanya. Tentunya ya api, angin, air, dan tanah. Lakot sungguh benar-benar kholakna kami telah menciptakan al-insana manusia fi asani takwimin. Di dalam sebaik-baiknya bentuk. Ada takwim bentuk ya. Apa hikmahnya istilah takwim dari bahan baku tanah? Allah membentuk manusia menjadi sosok. Sosok apa? Bentar ya. Sosok khalifah, media-media pengganti bagi Allah dan juga bagi makhluknya. Ini ya. Jadi kita tuh dibentuk dengan sebaik-baiknya bentuk supaya bisa difungsikan masalahnya. Ya.
Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya bentuk. Oh, berarti kita tuh bahan baku dari tanah. Allah bentuk kita wujud manusia. Dari sosok difungsikan sebagai khalifah, media pengganti bagi Allah dan bagi makhluknya. Apa sih takwim? Aksani takwim sebagai bentuk-bentuk apa? Bentuk yang fungsional. Dari fi'il kata kerja qawwama yuqawimu memfungsikan. Ya. Jadi bukan bentuk pengertian, maaf ya. Bayi lahir pasti, maaf ya, nggak ada yang cacat. Berarti Quran benar ini, bentuk-bentuk sempurna, nggak ada yang catat. Bukan gitu pengertiannya. Apa takwim itu? Bentuk fungsional. Difungsikan oleh Allah sebagai media untuk bagi-bagi rahmatnya. Dan juga difungsikan oleh makhluk bumi sebagai media untuk menyembahnya. Itu tuh makhluk pertengahan gitu, pertengahan ya. Jadi khalifatan pertengahan kita itu ya, di bumi pertengahan. Jadi dipakai oleh Allah dan juga dipakai oleh makhluk yang lainnya. Kita tuh makhluk pertengahan. Difungsikan oleh kedua belah pihak. Siapa? Allah dan juga makhluk di bumi. Nah, sebaik-baiknya bentuk. Ini contoh contohnya. Allah memfungsikan manusia untuk bagi-bagi rahmat di dalam bumi. Makhluk bumi pengen bertasbih muji Allah lewat diri manusia untuk menyampaikan tasbih mereka kepada Allah. Oh, berarti kita tuh khalifatan fil ardi akhirnya. Fil ardi khalifatan akhirnya. Khalifah bagi Allah untuk bagi-bagi rahmatnya kepada makhluk bumi. Dan khalifah bagi makhluk bumi untuk meneruskan gerak sholatnya dan bacaan tasbihnya. Sholat tahu wa tasbihahu kepada Allah. Contoh misalnya ya, misalnya kenapa kita disuruh makan oleh Allah? Nah, makan nasi lah, makan lauk lah. Hikmahnya bahwa dengan kita makan nasi, maka beras itu yang bertasbih sebelum kita makan. Karena kita makan, maka dia bertasbih lewat lewat gerak kita akhirnya gitu. Kita meneruskan tasbihnya itu. Kita makan lauk apapun namanya misalnya, meneruskan. Saya makan sayur, meneruskan tasbihnya sayur. Ke sana ya. Ini jadi kita itu apa sebagai media khalifatan bagi makhluk bumi untuk nyampe kepada Allah. Dan sebaliknya, kita oleh Allah difungsikan sebagai punya ilmu bercocok tanam, punya ilmu misalnya maaf ya, seorang dokter mengobati, berarti Allah ingin bagi rahmat eh, apa kepada pasien lewat tangannya dokter, bagi rahmat kepada tumbuhan lewat tangan manusia. Ini contohnya. Kita tuh media bagi kedua belah pihak. Makanya takwimin bentuk yang fungsional yang bisa difungsikan. Ya lo buat bentuk dengan tanah itu apa sedemikian rupa bentuknya supaya bisa difungsikan. Nah, ini ya, kita adalah media khalifah itu pengganti media bagi kedua belah pihak ini. Contoh dalam gerak sholat ada berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini dari beberapa para ulama fasir atau ulama kuno memberikan pemahaman hikmah bahwa sholat berdiri kepala di atas ini sebagai syarat bahwa dalam diri kita ada unsur apinya. Nafsu itu api, nafsu api. Makanya ketika kita sedang marah, marah pasti berdiri supaya api dalam diri itu supaya tetap padam, maka duduklah supaya reda apinya itu, redup maksudnya. Kalau duduk masih marah dongkol, berbaringlah supaya padam apinya. Nah, kalau berbaring masih marah juga, masih dongkol, masih marah, maka berwudulah. Karena api bisa disiram dengan air supaya padam. Terakhir wudhu. Lah kalau habis wudhu masih marah juga, maka dipertanyakan wudhunya berarti nggak sungguh-sungguh, nggak khusyuk dan sebagainya. Ya, ada unsur api dalam kita. Api sifatnya menyala ke atas, makanya sholat kepala berdiri di atas. Angin sifatnya berdatar, dan kita ada anginnya ya, apa oksigen. Oksigen angin. Angin sifatnya berdatar, maka rukuk kepala datar. Dalam diri kita ada unsur airnya apa berupa apa namanya darah. Darah kan cair. Ada unsur air. Darah itu cair. Air sifatnya ngalir ke bawah, maka kepala sujud, kepala di bawah. Dalam diri kita ada unsur tanah berupa tulang, tulang, tulang atau kulit ya, tulang. Sifat tanah rendah tak bergerak, makanya sholat darah duduk rendah tak bergerak. Oh berarti empat gerin menjiwai dalam diri kita ada empat makhluk Allah ini. Ada unsur apinya, ada unsur anginnya, ada unsur airnya, ada unsur tanahnya. Oh berarti tasbihnya api, angin, dan tanah
melalui gerak sholatnya manusia. Manusia adalah khalifah, pengganti meneruskan tasbihnya mereka. Maaf ya, ini hikmah saja. Ustadz, kenapa sekarang banyak bencana, banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, angin puting beliung kemana-mana? Di sini hikmahnya. Mungkin kita kurang rukuknya, rukuknya nggak sungguh-sungguh, rukuknya nggak ikhlas. Berarti angin merasa terhambat, nggak bisa terlampiaskan tasbih kepada Allah. Kita jarang ruku, alias nggak mau sholat maksudnya, nggak mau ruku, maka angin jadi marah. Nah, itu ya. Kemudian kita barangkali kurang sujudnya. Sujudnya nggak sungguh-sungguh, nggak ikhlas. Alias nggak pernah sholat, berarti nggak pernah sujud. Air jadi marah. Karena merasa terhalangi, nggak bisa nyampe kepada Allah. Karena kita eh, nggak mau jadi media bagi air untuk nyampe kepada Allah, maka marah. Itu. Kemudian kita barangkali ketika di dalam sholat nggak sungguh-sungguh, nggak serius, nggak ikhlas, maka bumi jadi marah. Jadi marah, gempa di mana-mana. Eh, Banyak rumah kebakaran di mana-mana, kebakaran di mana-mana, api marah. Nah ini, nah ini, berarti kita dianggap tidak bersahabat dengan mereka. Mereka jadi marah. Kita dianggap mengkhianati mereka akhirnya, gitu ya. Hikmahnya ke sana ya. Mari kita, mari kita beribadah, nyembah Allah sholat. Dengan nyembah sholat maka kita bersahabat dengan empat ini, maka aman, nggak akan tenggelam, nggak akan hanyut, nggak akan kebakaran, nggak akan kena gempa, nggak akan kena puting beliung, aman. Aman. Karena angin tahu, ketika angin nyerang suatu desa ya, angin kan Allah. Allah kan nyetir angin. Woi angin, jangan ke rumah orang itu. Itu alim soleh, jangan. Ke sana saja yang nggak taat itu, ke sana aja. Hikmahnya ke sana hikmahnya. Jadi angin nyari siapa yang nggak bersahabat dengan dia. Apa tanda sahabatnya? Nggak mau ruku, intinya nggak mau sholat intinya. Berarti sholatnya males, ibadahnya males, wirid dzikirnya males. Maka empat unsur jadi marah. Jadi marah. Karena kita nggak mau jadi khalifah berarti. Nggak mau meneruskan tasbihnya mereka. Hikmahnya ke sana. Lanjutannya, sekarang sifat masing-masing api bisa menghanguskan, membakar, menghanguskan. Berarti api hebat dong, betul hebat. Tapi api masih kalah dengan air. Kenapa? Karena air bisa memadamkan api. Ya, ini ya. Jadi dulu damkar urusan pemadaman api, sekarang enggak. Segala sesuatu, dikit-dikit telepon damkar ya. Urusan barang hilang, nggak telepon polisi, telepon damkar. Ya. Nah, nyari kutu di rambut, telepon damkar aja. Supaya cepat nemunya. Ya, ini. Damkar serba bisa. Nggak urusan api saja ternyata sekarang ya. Nggak urusan air saja, urusan segala hal. Dikit-dikit damkar ya. Termasuk kemarin anggota kelas paket 8, saya kasih PR, mengerop, ternyata telepon damkar. Coba dibantu irupnya. Ketahuan itu ya. Karena pihak damkar telepon saya, Ustaz, saya baru telepon, ditelepon jamaah antum ini, pengen PR-nya saya kerjakan. Ketahuan itu telepon damkar ya. Berarti damkar hebat ya, bisa membantu ngisi PR irop. Damkar serba bisa ternyata ya. Lanjutannya, air bisa menenggelamkan. Tapi air masih kalah dengan angin. Kenapa? Karena angin bisa memisahkan air. Misalnya, masih ingat peristiwa Nabi Musa nyebrang laut ya? Allah ngirim angin supaya memisahkan air. Nah, angin yang tekanan besar memisahkan air laut itu. Maka terbelahlah lautan. Kenapa? Karena anginnya tekanan besar. Makanya kenapa laut kok berombak? Ya, ke angin berkuasa mengendalikan air supaya berombak. Nah, berarti air masih kalah dengan angin. Ini mengenai kalah-kalahan ya. Api menang menghanguskan barang-barang yang bisa terbakar kering-kering itu ya. Nah, tapi api masih kalah dengan air. Karena api bisa padam kalau disiram, damkar disiram air. Yang kedua, air bisa menenggelamkan, menghanyutkan. Tapi air masih kalah dengan angin. Karena tiupan angin bisa membelokkan air, bisa memisahkan air. Nah, berarti angin hebat dong. Wah, lihat dulu, tenang dulu. Angin bisa merobohkan, betul. Tapi angin bisa kalah dengan tanah. Nah, ini manusia dari tanah. Kenapa kok kalah? Karena tanah nggak bisa dirobohkan. Nah, tanah paling tinggi adalah namanya gunung. Nah, angin nggak bisa ngerobohkan gunung. Apalagi tanah yang datar. Udah
Udah tiarap kan tanahnya, udah tiarap tanahnya. Nggak bisa dirobohkan. Angin hanya bisa porak-porandakan apa yang di atas tanah. Tapi nggak bisa memporak-porandakan tanah, nggak bisa. Nggak bisa. Angin nggak bisa melobangi tanah ibarat gitu ya. Nggak bisa. Jadi tanah itu kuat. Tanah itu kuat ya. Jadi angin yang hebat bisa mengalahkan api, bisa mengalahkan air, tapi angin nggak bisa mengalahkan tanah. Bersyukurlah ya, Allah ciptakan manusia dari tanah. Manusia tercipta dari tanah, makanya kuat. Asalkan manusia menjiwai sifatnya tanah apa? Rendah. Rendah apanya Ustadz? Rendah hati di depan samanya. Nggak sombong, nggak mentang-mentang, nggak merasa paling surgawi, paling suci, yang lainnya kafir-kafir, suka mengkafirkan orang, suka menyesat-nyesatkan orang. Oh, sesat-sesat gitu ya. Yang kedua, rendah hina di hadapan Tuhannya. Nggak merasa paling alim soleh. Nih, ini baru dia mensifati tanah berarti. Maka tanah yang rendah itu Allah muliakan derajatnya. Makanya posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Kenapa? Karena itulah derajat paling rendah, kepala paling rendah masalahnya. Itu tinggi, tinggi derajatnya. Jadi barang siapa sujud kepada Allah, dimuliakan derajatnya. Kenapa? Dia berarti merendahkan diri di depan Tuhannya itu bersedia. Bersedia. Maka dimuliakan. Barang siapa nggak mau sholat, berarti nggak mau sujud. Maka Allah hinakan, meskipun dia tuh orang mulia. Orang terkuat di dunia, duniawi. Tapi karena nggak pernah sujud, nggak menyembah Allah, nggak Allah muliakan. Nah, kita manusia dari tanah. Harus menjiwai sebagai tanah, yakni rendah. Rendah hati, di hadapan samanya, suka nolong, suka peduli, temannya ada PR, suka bantu ngasih contekan. Nggak usah telepon damkar, kelamaan. Yang kedua rendah hina dalam Tuhannya. Nggak merasa, ya Allah saya 60 tahun. Nggak gitu. Jadi merasa apa hina. Jadi merasa kurang ibadahnya gitu. Merasa kurang. Jadi ada, supaya termotivasi banyak amal solehatnya gitu ya. Nah, ini tidak merasa paling suci, paling surgawi. Nggak gitu. Itu baru menjiwai kita manusia dari tanah loh ya. Dari tanah. Sifatnya api, perumpamaan tinggi hati. Sifatnya tanah, perumpamaan rendah hati. Nah, ini ya. Ini hikmah ya. Sholat diawali berdiri. Diakhiri duduk. Maksudnya apa? Wah manusia, ketika Anda itu sebelumnya nggak mau sholat, nggak mau beribadah, Anda berarti kayak api. Kayak api. Suka menyala-nyala, suka marah, suka buru-buru sebagainya. Maka akhirilah dengan rendah. Seperti tanah. Kalau udah di tanah, maka nggak akan lagi jadi api. Maka taat kepada Tuhannya, patuh kepada Tuhannya. Ini akhirilah, akhirilah berdirinya itu. Akhirilah api itu. Padamkanlah dengan merendahkan di hadapan Tuhannya. Maka direndah mensifati tanah. Ini makanya ya. Sifatnya api, perumpamaan tinggi hati. Sifatnya tanah, perumpamannya rendah hati. Ini hikmah ya. Sholat dari berdiri. Apa? Dari tidak mau sujud supaya mau sujud. Nah, dari suka kayak api, kayak iblis, kayak setan, supaya mau kayak manusia. Gitu maksudnya. Ke sana hikmahnya. Jadilah manusia, rendah tanah. Jangan jadi iblis setan, berdiri api. Ini hikmah saja ya. Dari berdiri menuju duduk. Misalnya dari api menuju tanah. Supaya apinya padam, jadilah tanah. Lanjutannya. Contoh, ucapan berarti adalah menjauhi unsur tanah. Siapa contohnya? Saya ngutip, sebenarnya banyak contoh Al-Quran ya. Saya ngutip tiga terkenal. Misalnya ucapan Rasul Muhammad ini ya. Terus dia bilang kepada para sahabat, Innama ana basyarun mislukum. Ini ucapan low profil ini. Jadi, Rasul nggak seperti ini. Saya kan nabi, saya kan rasul, saya kan alim soleh. Kalian kalah sama ke aku. Nggak gitu Rasul ucapannya. Wahai para sahabat, wahai manusia, innama sesungguhnya hanyalah ana aku basarun manusia mislukum seperti kalian, cuma bedanya yuha ilayya. Bedanya aku dapat wahyu, kalian tidak. Itu aja bedanya. Wahyu kan dalam hal kedinasan kerasulan. Kalau mengenai saya seorang sipil, orang Arab biasa, orang sipil, ana basarun mislukum. Nah, gitu. Ini contoh ucapan Rasul Muhammad seperti menjiwai unsur tanah. Ini apa? Rendah.
nggak merasa paling wah di depan yang lainnya, nggak menyombongkan diri, nggak merasa paling alim soleh, nggak merasa ana basarun mislukum. Aku itu manusia kayak kalian kok sama ya. Sama bisa ya juga makan minum, ya juga bisa luka berdarah sebagainya sama. Sama. Yang kedua cuman Kobil kepada kakaknya. Adegan ketika kakaknya, bentar ya. Ini saya keliru ya bukan Kobil ini. Ini Habil ya. Maaf ya. Ini agar agar eh, apa eh, teksnya berubah. Saya berubah sekarang aja ya, nggak apa ya. Mumpung ingat nih salah ngetik. Bukan Kobil itu Habil ya, Habil ya. Satu ya, Habil yang merubah hanya saja, komnya gak di H. Saya salah ngetik. Habil. Ucapan Habil kepada kakaknya karena Kobil membunuh Habil. Habil. Bentar ya. Ucapan Habil kepada kakaknya. Habil. Ketika kakaknya mau mengayunkan, bentar ya, gangguan sinyal tempat saya. Ketika kakaknya mau mukul mengayunkan apa sesuatu kepada adiknya, adiknya bilang, "Ma'ana bibasitin." Bahasa saya, "Wahai kakakku, ma'ana tidaklah aku bibasitin mengayunkan. Ya dia tanganku ilaika kepadamu untuk membunuhmu." Arti kasarnya, "Wahai kakakku, kalau kau bunuh aku nggak akan melawan." Nah, intinya ke sana. Nggak akan melawan. Nah, ini contohnya ucapan tanah rendah, nggak mentang-mentang aku berani kok. Nah, jadi nggak meladeni beraninya itu, nggak ikutan nafsu maksudnya, nggak ikutan marah maksudnya. Nih jadi ini ucapan Habil ya, maaf bukan Qabil, Habil ini. Ma'ana bibasitinya dia ilaka liaktulaka gitu ya, ini contohnya. Ini ucapan contoh menjiwai unsur tanah Habil berarti merasa rendah di depan kakaknya. Kakaknya mampu sebetulnya, mampu itu berani diladeni bisa melawan, tapi dari sisi apa perkalinya lebih banyak mengalahnya. Nah, Habil ya. Contoh lagi Musa ini kepada Allah ya. Apa ya Allah, akhi wa akhi Haruna wa afsakum minni lisanan. Eh, sedangkan saudaraku Harun dia tuh lebih fasih daripada aku ucapan lisannya itu. Nah, jadi Musa menjunjung rendah hati. Jadi mengunggulkan saudaranya daripada dia sendiri. Musa misalkan Rasul, Harun kan bukan, nggak seperti itu. Jadi Musa meskipun sudah derajat sebagai Rasul, tapi Musa tentang saudara Harun itu apa mengunggulkan. Harun lebih fasih daripada diriku. Ini contohnya ucapan tiga pihak menjiwai unsur tanah. Jadi apa? Rendah hati kepada samanya termasuk dalam berucap. Sekarang kebalikannya. Ucapan tinggi hati menjiwai unsur api. Siapa contohnya? Tiga orang. Fir'aun, Iblis, dan juga salah seorang yang kafir di suatu surat Al-Kahfi. Kisahnya. Misalnya Fir'aun berkata kepada orang Mesir, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Wahai warga Mesir. Dewa Ra kalah sama aku. Dewa Ra matahari ya. Dewa Ra kalah sama aku. Aku itu dewa kalian paling tinggi nih. Nah, ini Fir'aun ucapannya kayak unsur api berarti. Menyala-nyala ke atas ya. Ini ucapan unsur api berarti ya. Buruk makanya maaf ya. Warna merah dari buruk ya merah. Yang kedua ucapan salah seorang yang punya kebun, kemudian apa menyindir temannya, anak min kamalan wa azunafaron. Aku lebih banyak darimu hartanya, hartaku, dan aku lebih banyak pengikutku. Jadi followerku lebih banyak daripada followermu. Followerku kuat-kuat daripada pengikutmu. Nah ini ya. Jadi bandingkan diri dengan orang lain, dirinya merasa paling wah dibanding orang lain. Ini ucapan kayak menjadi unsur api ini. Nah, berikutnya iblis kepada Allah tentang Adam ini. Ana khairun minhu. Ya Allah, aku nggak mau sujud. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan ciptakan dia dari tanah. Ini ucapan tiga pihak yang menjadi unsur api. Yang apa? Tinggi hati. Merasa paling wah. Suka menghina orang, suka meremehkan orang. Ini menjiwai unsur api. Sedangkan contoh yang ini adalah rendah hati. Nggak mengunggulkan diri, low profile. Mari kita menjiwai tanah. Seperti ucapan tiga orang ini. Mari kita menjadi sana. Agar kita seperti tanah. Unsur tanah dominan, bukan unsur apinya. Makanya sholat diakhiri duduk. Maksudnya apa?
Kalau kita dulunya sering marah-marah, sering emosi, sering sombong, akhirilah dengan rendah. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Nah, kayak kemarin sombongnya itu. Mari rendah. Rendah, mari rendah. Nah, mari berakhir dengan duduk. Berakhir rendah. Di sana filosofinya. Sekarang mendekati terakhir, ada kalimat hikmah. Min turobin ala turobin ila turobin. Min turobin kita tuh berasal dari tanah. Ala turobin kita hidup di atas tanah. Ila turobin nanti kita mati juga kembali ke dalam tanah. Kita min turobin. Adam ciptakan min turobin. Isa juga dari min turobin. Kita kan sama dengan Adam Isa kan. Min turobin juga. Kita min turobin berasal dari tanah. Kita hidup ala turobin di atas tanah. Kita mati nanti kubur, dipendam. Kalau secara normal dipendam ya, kembali ke dalam tanah. Ini kalimat hikmah. Lanjutannya, setelah kita dikubur, diapain setelah dikubur? Summa hisabun, fathawabun, au ikobun. Ini pakai bak semua ya. Summa hisabun. Kemudian di akhirat nanti, hitungan amalan. Kita diaudit amalan, ditimbang-timbang amalannya. Setelah ditimbang-timbang, apa kesimpulannya? Fathawabun, au ikobun. Maka hasil timbangan amalan kita itu akan thawabun dapat pahala, atau ikobun jadi siksa. Kita ini berakhir dalam urutan ini nanti kita, hidup kita itu. Sekarang kita masih ngalami warna kuning ini. Mintu robin, ala tu robin, ilatu robin. Kita karena sekarang masih hidup belum mengalami ilatu robin, ya. Kita sekarang masih fase ala tu robin, ya kan ya, ala tu robin. Kalau kita meninggal, maka kita mengalami fase ilatu robin. Setelah kita dikubur, dunia lenyap, kemudian masuk alam akhirat, summa. Kenapa summa? Karena tenggang itu lama antara kita mati dengan bangkit lagi sama, maka summa. Summa kisabun. Kemudian diadakanlah hisab, hitungan amalan. Kita bangkit di akhirat, diaudit amalan. Apa hasil timbangannya? Ada dua. Fasawabun au ikobun. Maka kita akan dapat pahala sawabun atau justru menjalani siksaan karena audit amalannya. Amalan buruk banyak daripada amalan baiknya. Itu maka ikobun. Kalau amalan baik lebih baik daripada amalan buruknya, maka sawabun. Mari kita dari tanah, sekarang di atas tanah, nanti balik ke tanah. Mari kita mengakhiri hidup dalam keadaan kembali ke tanah itu membawa apa namanya ya, hal-hal yang sifatnya kebaikan. Maksudnya apa? Yang ikut terpendam dalam tanah itu bukan harta kita, tapi amalan kita. Sebagaimana kalau kita meninggalkan diantar ke kuburan, yang ngantar itu ada tiga. Harta kita, keluarga kita, sama amalan kita. Setelah kita ada ke kuburan, dipendam, keluarga pulang. Harta kita pulang. Nah, yang nemenin kita, amalan kita nemenin itu. Nah, mari kita apa, kembali ke tanah membawa apa? Membawa amalan yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Karena nanti kita mengalami tiga ini, summa hisabun, fatawabun, au ikobun. Agar kita apa apa dulunya kita dari anak cucu Adam nanti balik ke tempat Adam lagi. Adam dari surga, kita balik ke tempat asal Adam lagi. Nah, ini hikmahnya kita oleh Allah apa ya diatur dalam suatu agama ya, atau Islam supaya kita tuh dipaksa masuk surga sebetulnya. Dari sholat kok wajib ya? Bukan. Sholat adalah media untuk wajib masuk surga. Ke sana intinya hakikatnya. Kita tuh diwajibkan surga supaya kembali ke tempat asal mula yang kita yang ada di surga lagi. Jadi sekali lagi ini sebagai kesimpulan bahwa kita seperti Nabi Isa, Nabi Adam. Kita adalah min turobin, berasal dari tanah. Ala turobin sekarang di atas tanah. Kemudian nanti kembali dikubur ila turobin, kembali ke dalam tanah. Setelah kita mati, nunggu lama di alam kubur, terus bangkit di akhirat. Summa kemudian hisabun. Kemudian dari hitungan amalan. Terus setelah dihitung berapa amalan kita, baik buruknya berapa di timbangnya itu. Kalau timbangnya kebaikan lebih besar, fathawabun. Maka mendapatkan pahala. Kalau timbangan amal buruknya lebih besar, lebih berat buruknya, maka ikobun, menjalani siksaan. Mari kita mempersiapkan mengalami fase-fase ini dengan hal yang kebaikan. Agar kita
dari tanah balik ke tanah yang bagus lagi. Apa tanah yang bagus? Kita jadi orang baik, maka tanah mau nerima kita. Mau nerima kita. Kalau kita orangnya buruk, matinya dalam keadaan sulh khotimah buruk, maka tanah nggak mau nerima kita, nggak ridho, nggak rela gitu. Maka ya segala apa serangga-serangga dalam tanah marah sama kita, maka kita akhirnya. Sana hikmahnya ya. Tapi kalau kita dalam keadaan matinya mulia, mulia menurut Allah ya, mulia, maka dalam tanah pun dijaga akhirnya. Dijaga oleh binatang, dijaga, nggak akan punah, dijaga. Ini hikmah dari syarat bahwa kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Mari kita kembali ke tanah membawa amalan yang ada unsur tanahnya apa? Amalan yang serba rendah, rendah hati, rendah hina depan Tuhannya. Agar kita rendah tapi dimuliakan di hadapan Allah. Demikian singkat materinya untuk hari ini tentang isyarat dari Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nurjukum tarotan ukhra. Sebelum diakhiri barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak Ketua Kelas, silakan dibacakan di layarnya barangkali ada yang nulis untuk bertanya sebelum diakhiri. Terima kasih Ustaz. Ini untuk yang menulis belum ada yang menulis, barangkali ada langsung tanya itu Ustaz. Silakan barangkali teman-teman sekalian pengen bertanya untuk materi hari ini sebelum diakhiri. Kalau bertanya silakan mikrofonnya diklik atau di-unmute. Tadi silakan karena Pak Ketua Kelas nggak ada yang nulis ini, berarti pengen langsung bertanya silakan Iya, sebelum langsung diakhiri tanya. materinya. Nanti dalam grupnya masing-masing kirim 2 file ya, file PDF ini dan juga file video rekamannya. Insya Allah kita jumpa lagi di bulan depan di materi yang lainnya di ruang kelas yang sama, ruang kelas tematik di Al-Bikinas. Pak Ketua Kalau Kelas nggak kira-kira, bertanya Pak Ketua barangkali? ya saya tanya itu tadi yang kira-kira ada maknanya apa yang bak itu turobin yang tadi yang terakhir itu Ustaz. Ini Ada kenapa ada ini? maknanya atau hanya apa istilahnya ke bahasanya aja Ustaz. Iya, ini kan hanya penyebutan lafaz yang kebetulan berkaitan Nama ba. ya. Iya, jadi nggak ada. Ini banyak Pak apa? Ya, kalau pengen tahu ya Pak apa, silakan telepon damkar ya, telepon damkar biar tahu. Barangkali mereka tahu Pak itu Pak apa ya? Kok ada 6 huruf Pak Ustadz? Saya Iya nggak iya tahu nih. iya. Coba telepon damkar. Ini hanya kebetulan penyusunan lafadznya karena berakhir huruf Ba. Itu aja. Tapi ada berkaitan ini, berkaitan secara mana filosofinya berkaitan. Ya, ini catatan kalimat hikmah untuk materi kita kali ini. Kalau yang ditanyakan, mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak wabarakatuh. Ustadz Ya, Ilmunya. sama-sama. Sehat-sehat Terima kasih Ustaz. banyak Pak Ustaz. Uskito, terima kasih yang nemenin saya. Sehat-sehat Pak Uskito. semua. Sama Ustaz. Oke. Mohon maaf tadi baru datang. Ya. Kita tutup kelasnya ya, agar tidak Ya, ya, kemalaman. silakan. Kita ngumpul. Insya Allah jumpa lagi bulan depan di materi yang lainnya. Selamat Lebaran.